Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah tiba-tiba di sini berteriak entah di dalam bioskop atau di ruangan ini kebakaran misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah itu pengen tahu juga itu kebebasan atau liberty. Itu kedunguan. Megawati, Gus Dur, sahabat kita ya Gus Dur ya. Udah Habibie dan kan menjalankan Pancasila. Udah paham deh. Oke ya, ini semua orang bersumpah untuk tidak mencuri. Tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden udah bersumpah maka dia paham gitu. Itu salah logikanya kan di situ. Ada konsekuensinya Rocky. Kalau dia melanggar undang. Udah dapat ya poin. Udah hilang. Udah, kalau udah oke, udah. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya. Saya terangin lagi nanti itu. Dia pasti. Nah, saya ingin membandingkan mana pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut UU ITE sudah menuai kontroversi sejak awal disahkan oleh DPR RI. Undang-undang ini memang dibuat dengan tujuan mulia, dibuat untuk mengatur ruang digital Indonesia agar selalu bersih, sehat, beretika, dan produktif. Selain itu, Undang-Undang ITE juga bertujuan untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet, memberikan perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet dari berbagai tindak kejahatan online. Namun keberadaan Undang-Undang ITE terkadang justru berkesan mengancam kebebasan berpendapat, sebab adanya pasal-pasal karet yang multitafsir sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melaporkan pihak lain yang tidak disukai pendapatnya di ruang internet. Tak sedikit rakyat Indonesia yang masuk bui karena pasal karet ini. Hal itulah yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Persoalan ini kerap memunculkan perdebatan dan usulan untuk merevisi Undang-Undang ITE agar tak lagi ada pasal karet yang bisa dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya di lingkaran kekuasaan. Ada yang setuju dan ada juga yang tak setuju akan usulan tersebut. Salah satu perdebatan soal kebebasan yang sempat viral adalah perdebatan antara Rocky Gerung dan Kapitra di ILC. Bahkan kala itu Fajrul juga ikut membantah pendapat Rocky Gerung soal tafsir kebebasan berekspresi. Rocky Gerung mencoba menerangkan kepada publik tentang makna kebebasan yang sesungguhnya. Menurut Rocky, kebebasan haruslah bersifat absolut. Artinya, jika seseorang bebas untuk memberikan pujian, maka orang tersebut juga harus diberi kebebasan untuk memberikan kritikan. Oke, saya balik pada tema ini. Ada satu kekacauan sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu menggabungkan dua pengertian Inggris, liberty dan freedom. Itu soalnya tuh, sehingga yang diterangkan tadi baik oleh Fajrul, Kapita juga ngaco itu. Saya pelan-pelan ya. Ini kebebasan yang tidak bebas gitu. Rocky bicarain kebebasan sudah selesai bicara. Jangan ngaco. Jangan ngomong yang ngaco nih. Ya, karena Rocky aja belum ngomong udah ngaco. Gimana nih? Ya karena itu nanti evaluasi di mana ngaconya itu. Ya? Jangan sampai ngaco terus. Oke, kalau gitu saya mulai dengan soal Kapita nih. Dia mulai dengan nama aja udah ngaco. Kapitra. Iya, Kapitra. Udah, gini. Oke. Nanti saya kasih untuk menjawab. Dia ya. Kalau nggak habis-habis. Undang-Undang ITE mengancam kebebasan. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah, itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Sebelum saya masuk ke situ, keterangan dulu buat saudara Kapitra. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah, predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya nol. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu.
Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia, beda dengan benda gitu. Jadi speaker. Saudara Fajrul Rahman dia nggak punya kebebasan karena dia mengikatkan diri pada istana, maka dia cuma boleh menjadi juru bicara, dia nggak boleh di luar yang dia pikirkan, nggak boleh, kecuali dia berhenti itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu fundamental pengertiannya. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop gitu. Nah kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh Anda suruh saya netral, artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya, sekarang ya, untuk menghasilkan kebebasan saya, yang boleh menghalangi saya itu bukan orang, tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, as such gitu, ansik. Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain. Karena itu negara mesti batasi saya. Itu yang namanya persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Itu logika dasar itu mesti dipegang dulu. Supaya nanti kita bikin ada kebebasan dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut nggak? Nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Think in itself gitu. Bukan think for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong itu tidak absolut? Absolut. Kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu. Bukan jadi monyet. Monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu. Karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh. Udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya mau ngajak Senggar. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih. Nah, saya ingin membandingkan mana Oke, pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, saya dengar dulu. Saya break. Dia masih punya poin lain. Nanti ada harus jawab lagi. Rocky Gerung juga kemudian memberikan contoh kasus yang pernah menimpa dirinya ketika mengutarakan pendapatnya soal pemahaman presiden tentang Pancasila. Kala itu, Rocky mengatakan bahwa presiden tidak paham Pancasila. Karena pernyataan tersebut, kemudian Rocky Gerung diserang habis-habisan oleh para pendukung pemerintah. Bahkan dirinya sempat dilaporkan ke polisi. Oke, sekarang soal kritik pada presiden itu. Satu waktu saya bilang begini, presiden tidak paham Pancasila itu. Lalu saya dilaporkan ke polisi itu. Loh, itu keputusan saya untuk mendeskripsikan pengetahuan presiden itu. Kalau saya bilang presiden paham Pancasila, saya pasti dipuji. Padahal dua-duanya adalah deskripsi, bukan evaluasi. Kan ini soal pengetahuan. Saya bilang presiden tidak punya pengetahuan tentang Pancasila. Saya tidak menghina, saya menggambarkan itu sebagai pilihan saya berdasarkan kebebasan saya untuk menganalisa, maka saya ucapkan itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu? Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa anggap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah menangkap dulu. Saya mau Ya karena itu jadi susah. Saya mau bicara juga. Kapitra dan Fajrul yang saat itu berada di barisan pendukung Jokowi terlihat tidak sepakat dengan Rocky dan langsung ingin merespon. Karni Ilyas yang adalah pembawa acara ELC kemudian memberikan kesempatan kepada Kapitra untuk mengungkapkan sanggahannya. Saya ingin katakan begini, Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak, sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara, menjadi kewajiban Anda mendengarnya.
ketika Anda Bukan lagi, ini Loh, kan saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang namanya memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenali universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia ini. Itu satu poin. Satu poin. Ya, saya tambah dulu ya. Tunggu dulu. Saya terangkan dulu ya. Saya juga bisa menerangkan lebih dari Anda. Oke. Iya. Lanjutkan. Nah, bagaimana Anda Tapi nanti kasih tahu saya kapan berhenti supaya saya bisa terangkan itu. Bukan saya terangkan, saya tunjukkan di mana Anda ingin merampas kebebasan saya atau Anda menjadi pemerintah yang harus saya melaporkan semua saya aktivitas kasih itu, nanti saya terangkan cara Anda menggunakan kata itu. Belum tentu kedunguan itu bisa saya pahami, karena cara kita berpikir berbeda. Dan itulah perbedaan, dan itulah kebebasan masing-masing orang berbeda dalam melihat. Oke, sekarang giliran Pak Jul. Setelah terjadi perdebatan antara Rocky dan Kapitra, kemudian giliran Fajrul mengungkapkan pendapatnya untuk menyanggah Rocky Gerung, dan perdebatan sengit pun terjadi antara mereka. Bahkan Fajrul pun sempat membacakan sumpah presiden. Langsung sebenarnya saya hanya ingin buat pernyataan saja. Yang pertama, saya pernah ada membaca satu buku menarik tentang kebebasan. Dia mengatakan kalau misalnya ada satu orang atau Rocky lah tiba-tiba di sini berteriak, entah di dalam bioskop atau di ruangan ini, kebakaran misalnya seperti itu ya. Akhirnya orang berlarian dalam satu konser atau dalam satu bioskop. Nah, itu pengen tahu juga, itu kebebasan atau liberty? Itu kedunguan. Karena bukan itu konsep kebebasan, itu kedunguan Anda. Ini yang terjadi, Rocky. Jadi adalah upaya untuk seolah-olah ini kan yang terjadi secara umum di dalam publik. Seolah-olah mereka mengatakan, ini yang kita perbincangkan sekarang realitanya adalah orang seakan-akan mengatakan bahwa saya boleh memperlakukan apa saja. Misalnya, kalau saya berdemo, saya boleh merusak fasilitas umum. Nah, itu, misalnya, Anda kayak begitu. tambah-tambahin. Ada kalau misalnya, sebentar Rocky, sebentar. Ini saya hanya ingin membuat pernyataan nih. Oke, larang aja. Buat pernyataan. Misalnya, lalu kemudian kalau saya berada dimanapun, saya boleh berteriak. Misalnya ada kebakaran atau apa, sehingga ada orang yang meninggal di sana. Nah, itu pernyataan. Kemudian yang kedua, saya ingin membuat pernyataan yang kedua, bahwa memang dengan kebebasan, orang bisa mendapatkan, kalau tidak ada kebebasan, tidak ada tanggung jawab. Itu pasti. Hanya dengan kebebasan, orang bisa memilih. Ketika dengan kebebasan orang bisa memilih, entah A, entah B, entah sampai Z, lalu dia bertanggung jawab. Kalau tidak ada kebebasan, orang tidak bisa dituntut apapun sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan kenapa kritik itu menjadi penting di dalam ilmu dan juga dalam kehidupan. Saya pakai saja metodologi pengetahuan dari Popper. Dia mengatakan hidup itu kan terbuka. Ada problem, ada error eliminasi, ada tentative solution. Jadi error eliminasi itu selalu ada di dalam ilmu pengetahuan, dalam kehidupan demokrasi atau dalam apapun, karena dia akan menjadi terus-menerus terbuka. Dan yang keempat, yang terakhir, Presiden Joko Widodo itu siapapun presidennya, termasuk dari Presiden Soekarno, kemudian Gus Dur, Megawati, Habibie, terus kemudian SBY dan Pak Joko Widodo, itu ketika diangkat, dilantik tentu harus bersumpah. Saya baca aja sumpahnya, pasal 9. Demi Allah saya bersumpah untuk memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dia terikat kepada Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar ada mukaddimah Pancasila. Dia juga terikat di sana. Jadi apapun yang dia kerjakan tidak akan bisa terlepas dari hal tersebut. Jadi di titik ini saya ingin membantah bahwa artinya keliru kalau mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden tidak memahami Pancasila. Dia bersumpah demi Allah, kecuali Rocky tidak mengenal Allah, lain lagi. Semua pejabat di negeri ini, baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mulai dari presiden, menteri, para anggota DPR yang ada di parlemen, bahkan polisi, hakim, dan jaksa, semua mengucapkan sumpah jabatan untuk tidak mengkhianati rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya, berapa banyak dari mereka yang korupsi? Tulis pendapat cerdasmu di kolom komentar. Presiden Jokowi
tidak punya pengetahuan. Semua presiden lainnya, Rocky, Udah, dia semua udah, bersumpah dia udah dengar. menjalankan Pancasila. Dia udah Kecuali Anda menuduh bahwa semua SBY, Megawati, Gus Dur, sahabat kita ya Gus Dur ya, Udah, kemudian Pak Jero. Habibie dan kan Udah paham dia, menjalankan udah paham. Pancasila. Udah paham deh. Oke ya, ini semua orang bersumpah untuk tidak mencuri. Tapi orang langgar sumpah itu. Jadi jangan anggap kalau presiden udah bersumpah maka dia paham gitu. Itu salah logikanya Kan di ada situ. konsekuensinya, Rocky. Kita lihat, Kalau dia ya. melanggar undang